Kita bersyukur saat ini ada kesempatan bagi kita untuk kita bisa masuk dalam penyembahan kita, bahkan juga di dalam doa permohonan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa penyembahan dan doa pergumulan yang berkenan kepada Tuhan itu harus sampai dengan penuh kesungguh-sungguhan. Seperti kita menyanyi tadi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatan. Yesus tidak berkata seperti kita menyanyi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tetapi di dalam Ibrani pasal 5 kita melihat bagaimana kesungguhan Yesus di dalam berdoa. Ibrani 5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kepada kita contoh dalam kesungguhan berdoa. Kalau seperti firman Tuhan yang kita dengar hari Minggu yang lalu, di situ Tuhan menginginkan kita mengerti bagaimana kesungguhannya di dalam segala kehidupannya bergumul, sehingga kita mendengar ketaatan sampai menuntaskan semua kehendak daripada Bapa di surga. Dan di dalam Ibrani 5 ini kita diberi contoh bagaimana kesungguhan, ketekunan, penyerahan untuk berdoa. Yesus di dalam hidupnya di dunia ini, kalau kealahannya itu kita baca di dalam Filipi, itu ditinggalkan, sehingga dia berada dalam keberadaan manusia hanya sebagai Allah. Perbedaannya dengan kita, bahwa dia tidak akan bisa berbuat dosa, bahwa dia tidak akan bisa berbuat kesalahan, bahwa dia tidak akan bisa lebih menuruti keinginannya. Itu saja. Tetapi kepada kita ditunjukkan di sini dalam hidupnya sebagai manusia,
Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia, boleh masuk dalam maut. Tapi sebagai manusia, dia harus masuk ke sana. Karena apa? Dalam mengalahkan maut itu, dia harus masuk kepada maut itu, dan dia harus menunjukkan bahwa dia tidak bisa diikat oleh maut itu. Itulah kemenangan daripada Yesus Kristus. Jadi kemenangan kita juga tidak dikuasai oleh dosa. Kemenangan kita tidak dikuasai oleh dunia ini. Kemenangan kita tidak dikuasai keinginan daging kita sendiri. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus, dia berserah kepada Bapa. Sehingga benar-benar apa yang kita baca ini, di dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Jadi Yesus saja tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, dia tidak melakukan kehendaknya. Dia menang di dalam perkataannya, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Tetapi di dalam hal yang seperti itu, dia juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai di dalam ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Saudara-saudaraku, kalau orang bisa sampai menangis, apalagi biasanya kalau laki-laki sudah dewasa, susah. Yesus juga di dalam apa yang dia lakukan dalam doa dan permohonan ini, dia bukan masa kanak-kanak. Dia di dalam masa terakhir hidupnya di bumi ini. Dan kalau dia boleh sampai masuk dalam ratap tangis dan keluhan, itu sebabnya apa yang dipergumulkan itu sudah hal yang sangat luar biasa, berat, dan harus digumuli dengan penuh kesungguhan. Biar Tuhan juga tolong kita menjadi penyembah dan pendoa-pendoa untuk keselamatan kita sendiri dari maut, supaya kita boleh memasuki kebangkitan yang pertama untuk hidup yang kekal. Sebab kalau kebangkitan yang kedua adalah untuk dihukum selama-lamanya. Dan doa dan kesungguhan kita juga untuk keselamatan banyak orang, biar Tuhan memakai kita. Yesus sudah taat dan berdoa untuk dia keluar dari maut, dan atas segala kesungguhannya, kalau dia sudah sampai dalam kesempurnaannya, dia juga menjadi pokok keselamatan. Jadi kita juga dalam doa kita yang penuh kesungguhan untuk keselamatan kita, tapi Tuhan juga akan pakai kita
Dari kehidupan kita, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa diselamatkan. Biar Tuhan tolong kita. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam kebangkitan Yesus, dia kembali kepada posisi semula, kealahan yang dia tinggalkan. Di dalam kebangkitannya, Yesus juga ditinggikan. Di dalam kebangkitan Yesus, dia menerima Roh Kudus untuk dicurahkan bagi bumi ini. Dan di dalam kebangkitan Yesus, dalam Roma pasal 8, dia duduk di sebelah kanan Bapa, menunggu segala sesuatu sampai segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan itu tidak Yesus lagi yang mengerjakan, tapi langsung berproses kuasa Allah itu dan memakai orang-orang percaya, yang termasuk kita juga. Jadi dengan doa kita malam hari ini juga bisa juga bagian yang dipakai oleh Allah, supaya semua lidah mengaku, segala lutut bertelut, Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Jadi dia hanya duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Nanti semua musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Saudaraku, kalau kita bersungguh-sungguh dalam pergumulan doa kita masuk dalam proyek daripada Allah itu, sehingga seperti dalam Filipi pasal yang kedua itu, ini nanti akan terjadi. Dan kalau kita mau, saudaraku, sebabnya doa dan penyembahan kita ini bukan satu kebiasaan, jangan karena terpaksa, tapi biar kita dipakai, bahkan diberkati Tuhan. Dalam Filipi 2 mulai 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Untuk menjadikan bertekuk lutut itu bukan Yesus lagi mengerjakan, itu pekerjaan Bapa dan pekerjaan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita yang harus pergi memberitakan itu, bahkan dari Yerusalem ke Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan nanti segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kesungguhan dari Yesus itu teladan bagi kita untuk kita dipakai oleh Bapa di surga. Tuhan memberkati kita, biar Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberikan pengertian, bahkan Tuhan menolong kita untuk dipakai juga menjadi alatnya.